Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Jumat 1 Desember 2023. Sari berita, pentingnya peran media pada pemilu 2024. Tantangan pariwisata NTT di tengah melambungnya biaya transportasi udara. Bersama saya Rizwan Sumbi, inilah berita selengkapnya. Kita awali berita pertama, pentingnya keterlibatan media dalam perangi hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye palsu pada pemilu 2024. Laporan Epi Wahab. Pada 14 Februari 2024 akan digelar pesta demokrasi, yakni pemilu dan pilkada yang digelar serentak di tahun yang sama untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Dan pada saat ini sedang berlangsung masa tahapan kampanye, yakni 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dengan melihat terbatasnya sumber daya aparatur pengawasan, apalagi dengan perkembangannya media sosial yang kadang sulit dikendalikan, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat meminta kepada media agar ikut terlibat aktif pada pra-pemilu hingga pemilu 2024 baik dalam penangkalan hoaks, ujaran kebencian maupun kampanye palsu. Keterbatasan sumber daya aparatur pengawas itu sangat terbatas jumlahnya dengan jika dibandingkan dengan objek yang kita awasi ya tidak sebanding. Jadi kita memang membutuhkan banyak pihak ya, kita bersinergi dengan banyak pihak, berkolaborasi, berkoordinasi, bekerja sama, termasuk dengan teman-teman media yang kami anggap sebagai mudah-mudahan ke depan akan menjadi mitra utama kami dalam melakukan kerjaan-kerjaan pengawasan kami, mengkampanyekan banyak-banyak hal baik ya, terutama terkait informasi publik, disinformasi yang kita tahu banyak ya sekarang ini digunakan melalui media sosial ya, ada banyak kampanye-kampanye negatif ya, ada ujaran-ujaran kebencian. Bawaslu menyadari pentingnya peran teman-teman media untuk bersama-sama memerangi hal ini, terutama hoaks ya, menuju pemilu 2024. Media menjadi penting bagi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya mengawasi pemilu dengan kekuatan penyampaian informasi yang akurat dan juga mengedukasi masyarakat agar tidak memilih calon pemimpin yang salah nantinya hanya karena modus politik dan janji yang ditawarkan. Ketua Bawaslu Manggarai Barat Maria M.S. Ariang juga menambahkan media ini diharapkan bisa menjadi pengawas untuk aparatur Bawaslu itu sendiri, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat. Itu teman-teman di sini kami harapkan bisa mengambil bagian itu untuk menjadi pengawas kami, mengingatkan kami untuk ketika kami salah jalan, ketika ada hal yang tidak kami lakukan dengan baik, ketika ada temuan, ada laporan, misalnya di media sosial terang-terangan ASN melakukan kampanye kami, tolong ingatkan kami, ini pelajaran. Kehadiran media ini tentu menjadi hal yang sangat penting baik untuk Bawaslu maupun masyarakat. Media menjadi jembatan informasi baik dari Bawaslu maupun masyarakat terkait informasi proses pemilu, temuan kecurangan maupun keganjilan pada saat proses pemilu berlangsung. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, Kepala BPS NTT Matamira Bekale mengatakan kekayaan budaya dan sumber daya alam yang melimpah tentu juga memiliki potensi besar di dalam peningkatan pariwisata di NTT. Namun di tengah potensi besar ini, sejumlah daerah di NTT dihadapkan dengan tantangan biaya transportasi. Laporan Veranda Garus. Menurut Matamira Bekale, pariwisata merupakan prime mover di Nusa Tenggara Timur. Tentunya harus memberikan dampak yang menggerakkan dunia, baik langsung maupun tidak langsung pada sektor-sektor pendukung. Pada negara yang berbasis kepulauan ini tentunya pariwisata di dalam negeri dipengaruhi oleh biaya angkutan. Dan yang banyak berperan di sini ialah angkutan udara, sehingga ketika biaya tersebut melonjak akan berdampak signifikan bagi pariwisata. Di tengah potensi besar ini, kita diperhadapkan dengan kondisi di mana tantangan kita, karena kita negara kepulauan, tentunya pariwisata di dalam provinsi itu sendiri akan dipengaruhi oleh biaya angkutan. Ketika
harga angkutan udara itu meningkat, tentunya akan berdampak cukup signifikan bagi pariwisata kita. Sementara itu, Kabid Industri Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Liero Hilodo menambahkan, sebanyak 86.928 pelaku ekraf tersebar di Nusa Tenggara Timur. Joni merincikan, terdapat 1.582 destinasi wisata di Nusa Tenggara Timur, 720 destinasi merupakan wisata alam, 751 wisata budaya, 110 wisata minat khusus, dan 1 destinasi super prioritas di Labuan Bajo. Dalam pengelolaan terdapat beberapa prinsip pembangunan pariwisata, antara lain pembangunan pariwisata berkelanjutan, pariwisata yang berkualitas, dan kolaborasi pembangunan pariwisata. Dia menjelaskan di Nusa Tenggara Timur memiliki potensi pariwisata dan pembangunan pariwisata dapat menarik sektor lainnya, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena satu, belanja pemerintah pasti terikat dengan ketentuan, kemudian dia juga memberi kontribusi terhadap harga tiket tadi misalnya. Kenapa? Karena harga tiket di belanja pemerintah itu juga meliputi atau mencakup terhadap batas akhir harga atas, harga tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk harga tiket pesawat. Dan tidak heran misalnya kalau tadi ini disampaikan dan kita juga tahu harga tiket domestik kita itu lebih tinggi ketimbang kita keluar. Joni berharap adanya kolaborasi pentahelix secara sinergitas antara pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, jurnalis, untuk membangun pariwisata dan memberikan hasil yang lebih maksimal bagi upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi domestik, termaksud upaya pengendalian tingkat inflasi. RRIND Veranda Garus melaporkan. Camat Lela Johannes Konstansius Saru mengumumkan pembukaan akses jalan di Dusun Wukur, Desa Sika, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika. Laporan Lady Badin. Camat Lela Johannes Konstansius Saru mengungkapkan bahwa pembukaan akses jalan oleh pemerintah Kabupaten Sika lewat dana PEN tersebut menjadi langkah awal pembangunan di Dusun Wukur. Dirinya menyampaikan bahwa ketiadaan jalan membuat kondisi listrik dan jaringan komunikasi di Dusun Wukur, Desa Sika, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika sangat terbatas dan telah menjadi masalah bagi masyarakat di sana sejak berdirinya dusun tersebut hingga saat ini. Namun dengan adanya pembukaan akses jalan dari Desa Sika ke Dusun Wukur, pemerintah Kecamatan Lela berencana untuk berkoordinasi dengan PLN dan Telkom agar bisa memulai pengembangan jaringan listrik, telekomunikasi, dan pembangunan lainnya di Dusun Wukur. Salah satu kendalanya adalah jalan. Yang pertama pasti kita bereskan dulu dari sisi akses jalannya. Kalau akses jalannya sudah pada kondisi baik, kita bereskan, kita pastikan dan kita akan bersama-sama dengan PLN dan pihak telekomunikasi untuk bersama-sama kita diskusikan, kita koordinasikan supaya kebutuhan masyarakat dalam hal ini listrik dan jaringan telekomunikasi bisa teratasi. Memang kendala kita ada di akses jalan itu. Camat Lela mengungkapkan dalam mengatasi masalah listrik dan jaringan telekomunikasi, pihaknya akan berkoordinasi dengan PLN dan Telkom dalam pembangunan jaringan listrik dan komunikasi di sana. Dan dirinya berharap pembukaan akses jalan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di Desa Wukur, bagi masyarakat di Dusun Wukur, Desa Sika, Kecamatan Lela ini, sehingga ke depan pengembangan infrastruktur yang lebih baik bisa dinikmati masyarakat dusun tersebut. RRIND Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRIND. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa penyangga kawasan Taman Nasional Kelimutu, Balai Taman Nasional Kelimutu menggelar pelatihan pembuatan souvenir dengan bahan dasar kopi. Laporan Rosa Dalima. Pelatihan pembuatan souvenir dengan bahan dasar kopi ini merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Kelimutu BTNK bagi 20 desa penyangga kawasan Danau Kelimutu. Pengendali ekosistem hutan Resort Ndona, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2 Detusoko Taman Nasional Kelimutu, Pablo Kawarij, Kamis sore menjelaskan
Sepanjang tahun 2023, pihaknya telah memfasilitasi pelatihan pemberdayaan masyarakat di 11 desa penyangga. Salah satu desa adalah Desa Adat Saga, Kecamatan Detusoko, yang telah didahului dengan pengadaan peralatan produksi souvenir bahan baku kopi sebelumnya. Pablo mengatakan pelatihan ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan kelompok masyarakat adat Saga, yang tidak hanya akan meningkatkan kapasitas kelompok, tetapi juga mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Tahun ini perencanaan di Desa Saga mengadakan kegiatan pelatihan pembuatan souvenir berbahan dasar kopi. Dari kegiatan sebelumnya yang berupa pengadaan alat fasilitasi pembuatan souvenir dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan dengan tujuan untuk memakmurkan atau mesejahterakan masyarakat dengan menaikkan perekonomian mereka atau menaikkan skill-skill dari masyarakat tersebut. Menyinggung soal materi dan narasumber pelatihan, Pablo kemukakan peserta diajarkan membuat aneka souvenir dari kopi seperti anting, kalung maupun gelang dengan instruktur dari Senja Souvenir serta Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia HPIND Ferdinand Radawara mengenai sistem pemasaran hasil produksi. Pihaknya berharap dengan luncuran berbagai pelatihan pemberdayaan, masyarakat di desa-desa penyangga kawasan Taman Nasional Kelimutu memiliki mata pencaharian alternatif ke depannya. RRI ND Rosada 5 melaporkan. Flores Komodo Ninja Club, hobi yang menyatukan persahabatan komunitas roda 2 yang tergabung dalam wadah yang resmi. Flores Komodo Ninja Club Kabupaten Manggarai Barat NTT merupakan hobi yang menyatukan persahabatan. Laporan Suimam. Sekretariat Flores Komodo Ninja Club Aidin kepada RRI Kamis 30 November 2023 menuturkan komunitas ini dibentuk sejak tahun 2014 dan sudah beranggotakan sebanyak 22 orang. Dijelaskan, Flores Komodo Ninja Club merupakan wadah resmi terorganisir yang tergabung dalam Kawasaki Ninja Indonesia KNI Pusat. Jadi kita tergabung di Kawasaki Ninja Indonesia, kita masuk dalam, terus kita di KN itu dibagi ada regionnya. Region kita kebetulan Nustra, jadi Nusa Tenggara Barat dengan Nusa Tenggara Timur itu ya ketuanya ada di Bima, ketua ketreknya, ketua regionnya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau touring, terus mau datang main ke Flores, berwisata sambil jalan-jalan, ya kita bisa bantu untuk kondisikan seperti itu. Dikatakan Aidin, tujuan dibentuknya komunitas ini adalah untuk menyalurkan hobi, menjalin silaturahmi antar owner, dan juga selalu terlibat dalam kegiatan sosial di masyarakat. Tujuan awalnya ini memang pertama menyatukan hobi yang sama-sama pecinta motor, khususnya motor ninja. Sekaligus menyatukan hobi, terus kita bisa sharing juga soal motor, misalnya kalau ada trouble atau kerusakan, ya kita bisa sharing, saling berbagi pengalaman. Terus ya kurang lebih itu awalnya muncul klub. Lebihnya juga ada juga kegiatan-kegiatan yang lain kita buat, biasanya kegiatan sosial dengan bergabung dengan beberapa LSM masyarakat. Kita ikut andil juga, misalnya ada kegiatan bencana alam, kita tetap support seperti itu. Ia melanjutkan, Flores Komodo Ninja Club mempersilakan kepada owner-owner yang punya motor ninja untuk ikut bergabung dalam komunitas dengan wajib mengikuti ketentuan dan aturan anggaran dasar yang harus dipenuhi sebelum berkenalan dengan teman-teman yang ada di klub komunitas. Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Siaran ini bisa Anda ikuti melalui rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten ND gelar rapat kerja Pamong Praja mengusung tema melalui rapat kerja Pamong Praja, kita wujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan menuju generasi penerus bebas stunting di Kabupaten ND. Laporan Rovinus Bula. Kegiatan rapat kerja Pamong Praja tingkat Kabupaten ND dibuka secara resmi oleh Bupati ND Dr. Andus Haji Jafar Ahmad berlangsung di Aula Graha Ristela Kamis 30 November 2023. Kegiatan rapat kerja Pamong Praja tingkat Kabupaten ND menghadirkan 278 kepala desa dan lurah sewilayah Kabupaten ND. Turut hadir Wakil Bupati ND, Sekda ND, staf ahli Bupati, para asisten, pimpinan OPD serta para camat sewilayah Kabupaten ND. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Antonia Maria Caeselia
INA dalam laporan dibacakan Abdullah mengatakan tujuan kegiatan rapat kerja Pamong Praja adalah pertama untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan masalah kaitan ketahanan dan kedaulatan pangan menuju generasi penerus bebas stunting. Kedua, merumuskan dan menetapkan langkah-langkah strategis yang perlu disepakati bersama berdasarkan kendala dan permasalahan yang selama ini dihadapi berbagai pihak terkait sebagai acuan dalam pelaksanaan program selanjutnya. Merumuskan dan menetapkan langkah-langkah strategis yang perlu disepakati bersama berdasarkan kendala dan permasalahan yang selama ini dihadapi berbagai pihak terkait sebagai acuan dalam pelaksanaan program selanjutnya. Sasaran ini ingin dicapai: satu, adanya keterpaduan program dan kegiatan dari berbagai sektor berkaitan dengan ketahanan dan kedaulatan pangan menuju generasi penerus bebas stunting. Dua, untuk memperoleh kesepakatan bersama dari berbagai pihak terkait, yaitu organisasi perangkat daerah dan camat serta para kepala desa dan lurah dalam rangka terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan. Adapun sasaran yang dicapai yakni keterpaduan program dan kegiatan dari berbagai sektor berkaitan dengan ketahanan dan kedaulatan pangan menuju generasi penerus bebas stunting. Sementara itu, Bupati Ende Dr. Andus Haji Jafar Ahmad dalam sambutan mengatakan rapat kerja Pamong Praja tahun 2023 merupakan rapat kerja Pamong Praja yang terakhir dan berharap silaturahmi yang dibangun selama ini tetap dan terus berlanjut serta terpelihara dengan baik dalam membangun Ende menuju sebuah perubahan. Bupati Jafar menjelaskan bahwa sesuai tema yang diangkat tentunya dengan tekad dan komitmen bersama yang terus berupaya menjaga ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan, mengingat ketersediaan dan pemenuhan pangan bagi masyarakat menjadi salah satu faktor penentu masyarakat kita bebas stunting. Tema ini tentunya sesuai dengan tekad dan komitmen kita bersama yang berupaya menjaga ketahanan kedaulatan pangan, mengingat ketersediaan dan pemenuhan pangan bagi masyarakat menjadi salah satu faktor penentu bagi masyarakat kita akan bebas stunting. Di samping itu juga tema itu tentu saja menjadi refleksi atas kontribusi kita bersama untuk segala pencapaian target kinerja RPJMD tahun 2019 sampai tahun 2024. Selain itu, Bupati Jafar mengatakan bahwa tema ini tentu menjadi refleksi atas kontribusi kita bersama untuk segala pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Ende 2019-2024 karena target pencapaian RPJMD telah terurai secara detail dan menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing yang dibuktikan dengan kinerja dan kerjasama yang semakin baik dan berkualitas dengan meraih predikat penilaian wajar tanpa pengecualian yang harus kita pertahankan dengan cara terus melakukan perbaikan-perbaikan dan peningkatan kinerja ke depannya. RRI Ender Finsfula melaporkan. Perhelatan Piala Dunia U17 di Indonesia menjadi pemacu dan pemicu untuk persepak bola Indonesia agar lebih baik ke depannya. Walaupun timnas U17 Indonesia gagal kali ini, namun anak muda Ende berharap Garuda Muda terus mengasah kemampuannya dan lebih berkembang. Selengkapnya Ferry Soe melaporkan. Perhelatan Piala Dunia U17 yang dilaksanakan di Indonesia kali ini merupakan kebanggaan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia karena bukan saja menjadi tuan rumah tetapi untuk pertama kalinya timnas Indonesia U17 bisa lolos ke Piala Dunia. Tampilnya timnas Indonesia U17 di Piala Dunia menjadi pemacu dan juga pemicu untuk persepak bola Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya. Banyak harapan yang disampaikan oleh anak-anak muda, khususnya anak-anak muda Ende untuk timnas kesayangan kita. Walaupun timnas Indonesia muda kita gagal melaju kali ini, namun sudah memberikan yang terbaik untuk Merah Putih. Chris Raja, seorang pelatih sepak bola di Ende kepada RRI mengatakan, walaupun Garuda Muda kali ini gagal, namun ini bisa menjadi batu loncatan untuk terus mengasah kemampuan, sehingga ke depannya semua pemain bisa lebih baik lagi dan berkembang. Jadi ini pencapaian besar Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Karena kita bukan saja juara ketika hanya bermain saja, ketika kita jadi panitia yang baik itu juga kita menjadi juara di situ. Karena ada imbas lain yang kita terima, yaitu bahwa negara-negara lain bahwa Indonesia tahu bahwa Indonesia itu juga salah satu negara yang pencinta sepak bola dan punya euforia terhadap bola sangat. Jadi untuk Indonesia ya jangan berputus asa, tapi kita lihat dari beberapa tahun terakhir ini Indonesia udah mulai bagus lah. Mungkin dengan pelatih dan manajemen PSSI yang bagus, sehingga Indonesia mulai naik namanya. Dari kita terbukti dari sisi peringkat Indonesia kan melonjak sekali itu peringkat ya,
Tidak bisa sekaligus langsung jadi yang terbaik, harus pelan-pelan dan berusaha. Dan ajang Piala Dunia ini menjadi penyemangat buat kita. Pendukung tim Jerman ini juga merasa puas karena tim kesayangannya bisa masuk final dengan mengalahkan tim kuat Argentina. Dirinya berharap agar timnas Indonesia bisa belajar dari keuletan, disiplin, dan soliditas yang ditunjukkan tim-tim yang berlaga di Piala Dunia kali ini. Kalau saya fans sejati Jerman, berarti Jerman juara. Untuk pendukung, kita tetap mendukung dengan sportivitas yang tinggi, jangan arogan, dan beri penilaian positif, dan jangan saling bully ketika kalah. Kadang-kadang gara-gara sepak bola orang berkelahi karena baku hina tim yang kalah dan menang. Jadi namanya sportivitas harus jaga, kalah ya tidak apa-apa, yang menang juga jangan terlalu. Kita lihat gaya bermainnya. Kalau saya bermain bola, tidak lihat menangnya, walaupun hasil akhir siapa yang menang, gaya bermain itu menjadi dasar buat kita, karena itu kan U17. U17 itu masih panjang perjuangan mereka, dan tim kita U17 saya yakin besok-besok juga bisa bersuara banyak. Tidak usah sampai Piala Dunia, tapi Piala Asia bisalah. Untuk supporter Indonesia, dirinya berharap agar menjaga ketertiban dengan memberikan dukungan yang menjunjung tinggi sportivitas dalam pertandingan final antara Jerman dan Prancis Sabtu 2 Desember pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan menjadi tuan rumah yang baik di mata dunia internasional. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Informasi tersebut mengakhiri warta berita produksi RRI ND pagi ini. Saya Rizwan Semi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.